Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, perkenalkan. Nama saya Asri, saya adalah seorang ahli gizi atau juga bisa disebut sebagai dietitian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gizi pada lansia. Seseorang dikatakan lansia jika usia telah menginjak lebih dari 60 tahun. Setiap manusia pasti akan mengalami proses penuaan, di mana pada saat mengalami proses penuaan ini banyak sekali penurunan yang dapat terjadi, baik secara fungsional maupun anatomi tubuh. Nah, biasanya pada lansia ini terjadi beberapa penurunan fungsi dari sistem tubuhnya. Yang pertama adalah penurunan dari sistem saraf, yang kedua adalah penurunan dari sistem pernafasan, dan yang terakhir adalah gangguan atau penurunan fungsi saluran pencernaan. Nah, yang pertama, gangguan fungsi dari sistem saraf ini biasanya ditandai dengan lansia yang mudah lupa, kemudian bingung, lemahnya anggota gerak, dan yang paling parahnya adalah terjadi resiko jatuh kepada lansia. Kemudian yang kedua adalah penurunan dari sistem pernafasan. Kita bisa melihat pada lansia yang sering batuk dalam waktu yang berkepanjangan, kemudian sesak nafas, adanya penyakit yang namanya pneumonia, lalu juga ada jenis macam penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan seperti paru-paru, trakea, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terkait dengan perubahan fungsi saluran pencernaan. Ini erat sekali dengan gangguan gizi pada lansia. Nah, perubahan pada saluran pencernaan ini bisa kita lihat pada lansia yang mengalami gigi gerigi yang tidak lengkap, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian gangguan di daerah saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai ke lambung hingga ke saluran pembuangan. Dan ini semua bisa menyebabkan malnutrisi pada lansia. Apa sih maksud dari malnutrisi pada lansia? Malnutrisi pada lansia ini dapat berupa kurang gizi atau underweight dan obesitas atau kelebihan berat badan. Seorang lansia yang mengalami underweight ini berarti asupan makannya kurang dibandingkan dengan kebutuhan fisik secara individual. Sebaliknya, seorang lansia yang mengalami obesitas ini berarti asupan makannya berlebihan jika dibandingkan dengan kebutuhan fisik dari lansia tersebut. Nah, sebaiknya lansia berada dalam status gizi yang normal sehingga dapat menjalani masa tua dengan baik ya, dengan lalu bagaimana cara menentukan status gizi lansia agar dalam batas status gizi yang normal? Nah, status gizi pada lansia ini dapat dihitung melalui nilai indeks massa tubuh atau sering disebut IMT. Di mana IMT ini memiliki rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Hasil dari perhitungan IMT ini tadi akan dimasukkan ke dalam klasifikasi ambang batas indeks massa tubuh sesuai dengan penduduk Indonesia. Jika lansia memiliki hasil IMT 18,5 sampai 25,0 kg per meter persegi, maka status gizi dari lansia tersebut termasuk dalam kategori normal. Namun, apabila status gizi atau hasil IMT dari lansia adalah di bawah 18,5, maka lansia tersebut termasuk dalam kategori underweight. Dan apabila lansia memiliki hasil IMT lebih dari 25,0, maka status gizi lansia tersebut termasuk dalam status gizi obesitas. Begitu cara menghitung status gizi pada lansia. Jika teman-teman susah atau kebingungan dalam menghitung status gizinya, bisa menghubungi dietitian atau ahli gizi terdekat di sekitar rumah. Nah, lalu bagaimana cara supaya lansia ini tetap berada dalam status gizi yang normal? Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan tentang asupan makan, dan ini bisa digunakan bagi lansia, yaitu
Pesan isi piringku sebagai acuan untuk konsumsi makanan harian lansia. Isi piringku untuk lansia ini terdiri dari 1/3 bagian adalah makanan pokok, terdiri dari nasi, atau ubi, atau jagung, atau mie, atau sumber karbohidrat lainnya. Kemudian 1/3 bagian lainnya ini terdiri dari serat. Serat bisa berupa sayuran dan sayuran ini beraneka macam. Di Indonesia banyak sekali. Ada yang berwarna ungu seperti terong, lalu ada yang warna hijau seperti bayam, kangkung, ya, brokoli, atau sayuran lainnya yang mudah didapat di sekitar rumah seperti wortel, selada, sawi, dan sebagainya. Lalu 1/6 bagian piring ini terdiri dari buah-buahan. Nah, di Indonesia juga banyak sekali buah-buahan yang ada di sekitar rumah kita ya, seperti pepaya, pisang, melon, mangga, sawo, atau buah lainnya yang sangat mudah, salak. Nah, ini gampang sekali didapatkan di sekitar rumah. Kemudian 1/6 bagian piring lainnya ini terdiri dari protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati bisa berasal dari tahu dan tempe atau kacang-kacangan lainnya seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai hitam, dan lainnya. Lalu ada bagian protein hewani bisa berupa telur, ikan, daging, ayam, ya, ditemukan di sekitar rumah kita. Nah, untuk selanjutnya, untuk isi piringku ini dilengkapi dengan konsumsi air yang cukup ya. Untuk lansia ini biasanya terjadi kekurangan asupan cairan yang bisa menyebabkan dehidrasi dan untuk keberlanjutannya dapat sebagai penyebab penyakit hipertensi. Maka anjuran asupan cairan untuk lansia sebaiknya mencukupi 8 gelas per hari ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan selanjutnya cukupi aktivitas lansia sebanyak 30 menit per hari. Tentunya aktivitas yang dipilih sesuai dengan kemampuan dari lansia itu. Teman-teman bisa menghubungi dietitian atau ahli gizi terdekat untuk mengetahui status gizi lansia. Kemudian yang kedua, teman-teman juga dapat meminta dihitungkan kebutuhan energi berapa sih yang harus dicukupi. Kemudian ahli gizi juga mampu menghitung atau membuat master plan apa saja yang dimakan sehingga asupan makanannya sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah dihitung. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua karena kita semua pasti akan mengalami penuaan. Kemudian jika nanti ada pertanyaan atau mau share pengalaman bisa ditambahkan di kolom komen, kemudian bisa di-like untuk di-share ke teman-temannya juga, siapa tahu informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.